Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita mulai materi pembelajaran kita kali ini dengan tema perubahan sosial budaya dan globalisasi dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan peta konsep berikut. Perubahan sosial budaya itu akan berdampak pada globalisasi. Globalisasi itu sendiri bisa terjadi pada bidang budaya, komunikasi, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi. Globalisasi akan membawa dampak atau pengaruh baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Oleh karenanya, maka kita harus memiliki kemampuan dalam menghadapi globalisasi. Pengertian perubahan sosial budaya. William Ogburn berpendapat, sosial budaya adalah perubahan pada unsur-unsur kebudayaan, baik yang bersifat material maupun non-material. Surjono Sukanto berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan, mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Perubahan sosial misalnya perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, perubahan pada peran perempuan dan laki-laki, dan masih banyak perubahan lainnya. Budaya dapat diartikan sebagai hasil cipta rasa karsa manusia. Dengan demikian, perubahan sosial budaya mencakup perubahan yang terjadi pada masyarakat, baik di bidang sosial maupun di bidang budaya. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan dilihat dari waktunya. A. Perubahan sosial lambat atau disebut evolusi. Merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan terjadi secara lambat. Contohnya, masyarakat primitif zaman praaksara menuju zaman sejarah itu terjadi secara lambat dalam waktu yang lama. Perubahan sosial cepat atau revolusi merupakan perubahan yang terjadi secara cepat. Contohnya, revolusi industri di Inggris membawa pengaruh yang sangat besar di berbagai bidang kehidupan masyarakat dan juga berpengaruh pada negara-negara yang lain. 2. Perubahan dilihat dari pengaruhnya. A. Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah merupakan perubahan yang hanya dianut oleh sebagian kecil orang atau masyarakat yang menyukainya saja. Contohnya, perubahan gaya rambut dan gaya berpakaian dan sebagainya. B. Perubahan yang pengaruhnya besar merupakan perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Contohnya, industrialisasi yang membawa pengaruh besar pada kehidupan masyarakat. 3. Perubahan yang dilihat dari perencanaannya. A. Perubahan yang direncanakan atau plan change merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat yang menginginkan perubahan. Contohnya, pembangunan jalan, penerapan teknologi dalam kegiatan pendidikan, penerapan buku sekolah elektronik, dan sebagainya. B. Perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya, perubahan sosial yang terjadi akibat bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Faktor penyebab atau pendorongnya adalah 1. Bertambah dan berkurangnya penduduk.
2. Adanya penemuan-penemuan baru. 3. Timbulnya konflik. 4. Perubahan lingkungan alam. 5. Peperangan. 6. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. 7. Pengaruh kebudayaan masyarakat asing atau lain. Dan faktor penghambat perubahan sosial budaya adalah 1. Kehidupan masyarakat yang terasing. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Sikap masyarakat yang tradisional. 4. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. 5. Adat istiadat. Globalisasi. Pengertian globalisasi. Menurut Waters, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Dengan kata lain, globalisasi merupakan suatu proses keterkaitan dan ketergantungan antara satu negara dengan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, dan sebagainya, sehingga menghilangkan batas-batas negara. Globalisasi menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam bidang kehidupan. Bentuk globalisasi. A. Globalisasi di bidang budaya. Masuknya budaya asing ke dalam budaya bangsa Indonesia menimbulkan globalisasi di bidang budaya. Jika masyarakat tidak memiliki filter yang kuat terhadap budaya asing, maka budaya lokal dapat tergerus habis. Yang perlu disadari adalah kita harus mampu memilih dan memilah mana budaya yang bersifat positif dan negatif. B. Globalisasi di bidang komunikasi. Komunikasi dapat diartikan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Pada awalnya, masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara yang tradisional, cara langsung, surat menyurat, kemudian mengalami perkembangan dalam teknologi melalui telepon, handphone, internet, serta media sosial lainnya yang lebih efektif dan efisien. Globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Contoh-contoh kerjasama di bidang ekonomi antar negara yaitu EFTA, yaitu kerjasama perdagangan negara-negara Eropa. OPEC, yaitu kerjasama negara-negara pengekspor minyak. Globalisasi di bidang iptek. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
mendorong semakin cepatnya globalisasi. Kemajuan iptek yang dicapai oleh manusia memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Misalnya, penggunaan teknologi komputer, handphone, siaran televisi, satelit, dan internet. Di sisi lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut manusia dapat bersikap lebih bijaksana dalam pemanfaatannya. Globalisasi di bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari satu ke tempat yang lain. Kemajuan teknologi menyebabkan perkembangan transportasi semakin canggih. Dengan teknologi yang canggih, manusia dapat mengangkut manusia atau barang dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Contohnya, manusia dapat memperoleh barang dan jasa dalam waktu yang singkat melalui internet. Kemudian, barang yang dipesan dapat dalam jumlah besar maupun kecil dan diangkut lewat transportasi darat, air maupun udara. Dampak globalisasi yang bersifat positif. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. Komunikasi semakin cepat dan mudah. Berkembangnya dunia pariwisata serta perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dampak globalisasi yang bersifat negatif. Westernisasi, demoralisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, individualisme yang semakin tinggi. Demikianlah globalisasi serta perubahan sosial budaya. Semoga kalian semua dapat menyimak dengan baik. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.